Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku, para alumni, putra maupun putri, apa kabar? Kaifa halukum? Khair insyaallah ya anak-anakku semuanya. Sehat-sehat semua antum ya, alhamdulillah. Anak-anakku, selamat datang di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, para alumni putra maupun putri rahimakumullah, terkait dengan bulan Ramadan, ada salah satu doa yang diucapkan oleh para salafus soleh, orang-orang soleh dahulu. Doa itu adalah bunyinya, Allahumma salimni Ramadan, wa salimli Ramadan, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sebagaimana diterangkan oleh salaf yang bernama Yahya bin Katsir. Allahumma salimni Ramadan. Ya Allah, selamatkan aku sampai pada bulan Ramadan. Maksudnya beliau-beliau ini memohon kepada Allah agar diberi badan yang sehat, umur yang panjang, bisa berjumpa dengan Ramadan. Karena beliau-beliau ini paham betul bahwa amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan pahalanya sungguh dilipat gandakan. Karena penglipat gandaan amal itu ada di antara sebabnya adalah satu, karena sarful makan, mulianya tempat. Karena mulianya tempat. Misalnya Makkah, Madinah, ini adalah tempat yang mulia, sarful makan. Karena itu Nabi pernah menyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwah minal masajid illal masjidal haram. Salat di dalam masjidku ini itu lebih baik pahalanya daripada 1000 salat yang dilakukan di selain masjidku ini, kecuali melakukan sholat di Masjidil Haram, dilipat gandakan lebih banyak lagi. Nah, inilah amalan yang dilakukan di tempat yang mulia, maka Allah melipat gandakan pahalanya. Kemudian yang kedua, pahala dilipat gandakan oleh Allah itu karena sarful zaman, karena masa yang mulia. Misalnya bulan Ramadan ini, misalnya 10 dari awal bulan Dzulhijjah, itu pun waktu itu pun amal-amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, ya, umratun fi Ramadan ta'dilu hujjatan aw qala hujjatan ma'i. Ibadah umroh yang dilakukan di masa Ramadan, di bulan Ramadan, itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah menyamai dengan ibadah haji. Atau Nabi mengatakan itu menyamai dengan ibadah haji bersama-sama aku. Maka satu tasbih saja yang kita ucapkan di bulan Ramadan, itu pahalanya lebih baik daripada 1000 tasbih yang kita ucapkan di luar Ramadan. Apalagi yang kita ucapkan di bulan Ramadan tidak hanya satu tasbih. Satu rakaat saja yang kita lakukan di bulan Ramadan itu lebih utama daripada 1000 rakaat yang kita lakukan di luar Ramadan. Apalagi kalau kita mau menjalankan lebih daripada 1 rakaat.
Oleh karena itu, anak-anakku, para alumni rahimakumullah, mari kita manfaatkan momen yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Karena barang siapa marruhima fi Ramadan fawwal mahrum, barang siapa yang dirahmati oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini fawwal mahrum, maka sungguh orang itu adalah benar-benar orang yang dikasihi, dirahmati. Wa man khurima khairahu fawwal mahrum, barang siapa dihalangi untuk mendapatkan kebaikan di dalam bulan Ramadan ini, maka sungguh dia telah benar-benar manusia yang dihalangi dari rahmat. Wa man lam yatazawwad fihi lima adihi fahuwa malum, barang siapa yang tidak menggunakan bulan Ramadan ini untuk menambah kebaikan-kebaikan, untuk bekal kembali kita ke hadapan Allah nanti, maka orang itu fahuwa malum, orang itu adalah orang yang tercela. Karena itu anak-anakku, kami ajak pada diri saya sendiri khususnya dan kepada anak-anakku sekalian, marilah kita gunakan momen Ramadan ini untuk menambah dan menambah kebaikan-kebaikan kita, untuk kita jadikan bekal untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Kemudian doanya yang terakhir, orang-orang dahulu yang soleh, rangkaian doanya yang terakhir adalah wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, selamatkan Ramadan sebagai amal ibadahku yang diterima. Anak-anakku sekalian rahimakumullah. Karena itu Umar bin Abdul Aziz pernah melakukan kirim surat kepada daerah-daerah kekuasaannya, daerah-daerah yang diperintahnya ketika mengakhiri bulan Ramadan untuk melakukan istighfar dan sedekah, yaitu sedekah fitrah yang bisa membersihkan kepada orang yang puasa dari perbuatan lahwi dan rafas, dan istighfar minta ampun kepada Allah, karena istighfar itu diharapkan bisa menambal, bisa menutup perbuatan-perbuatan yang bisa membakar pahalanya puasa, misalnya perbuatan lahwi dan rafas. Karena itu istighfar ini penting. Jangan kita merasa bangga dan cukup setelah ibadah Ramadan, seakan-akan kita bersih total dan kita seakan-akan merasa yakin akan masuk surga. Hendaknya kita ingat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, diterangkan dari sahabat Abi Bakrah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yakulanna ahadukum sumtu Ramadan kullah walakum tu Ramadan kullah. Nabi bersabda, hendaknya salah satu di antara kalian jangan sampai mengucapkan sumtu Ramadan kullah, aku puasa bulan Ramadan sempurna penuh, walakum tu Ramadan kullah, dan jangan sampai ada di antara kalian mengucapkan, aku telah melakukan qiyamul lail penuh, sempurna di dalam bulan Ramadan. Tentang hadis ini, sahabat Abi Bakrah yang meriwayatkan berkata, qala Abu Bakrah, falam adri akariyat tazkiyah amla buddha min ghaflah. Saya tidak ngerti, saya tidak tahu Nabi melarang mengucapkan begitu. Apakah karena Nabi melarang? Apakah karena orang yang mengucapkan ucapan itu akan merasa bersih dirinya daripada dosa? Sudah puasa Ramadan penuh, qiyam Ramadan penuh, sehingga seakan-akan dirinya amal ibadahnya pasti diterima oleh Allah, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang suci, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Atau justru ucapan itu membuat orang itu
jadi ghaflah, jadi lalai. Ya. Seakan-akan dia adalah ibadahnya mesti diterima oleh Allah. Dengan Idul Fitri, dia sudah bebas dari dosa, kembali fitrah, kembali bersih. Itu sih mungkin kalau itu ibadah kita diterima. Tapi yang jadi persoalan, apa kita yakin ibadah kita mesti diterima oleh Allah? Itulah sebabnya para salaf berdoa, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan Ramadan sebagai amalanku yang diterima. Santri-santriku, alumni-alumni, anak-anakku yang sangat kami cintai. Ya. Karena itu sekali lagi kita jadikan momen Ramadan ini, mari kita jadikan meningkatkan amal, menambah bekal, dan kita pun harus hati-hati. Ya. Jangan sampai di dalamnya kita campuri dengan amal-amalan yang bisa merusak, misalnya riya, ujub, syirik, atau amalan-amalan yang bid'ah yang bisa menyebabkan amalan itu ditolak. Atau kita bakar pahala puasa kita dengan ucapan dosa dan ucapan-ucapan yang kotor. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian anak-anakku yang tercinta, sebagai sapaan dan nasihatku kepadamu, sebagai ungkapan rasa cintaku kepadamu. Mudah-mudahan Allah menemukan kita bersama nanti di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.